Oke, Terima selamat kasih. siang semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membawakan materi tentang tips and trik infrastruktur server daring untuk sekolah dan kampus ya. Mohon maaf sebelumnya, misalkan nanti saya putus di tengah jalan karena main backbone saya sedang trouble ini menggunakan pakai data. Semoga juga lancar aja nanti. Oke, perkenalan dulu. Nama saya Darian Rizaludin. Saya sebagai Business Development di Indocenter di bawah PT Ratna Digital Indonesia. Posisi sekarang saya di Surabaya. Saya juga aktif di komunitas yaitu kelompok Linux Arek Surabaya. Tahun lalu di Surabaya menjadi tempat Open Infra Day ya, penyelenggara first time offline. Dan tahun ini karena kita dalam masa pandemi, akhirnya kita bertemu kembali tapi dalam online seperti itu. Kan nanti mau tanya-tanya atau konsultasi berkaitan tentang network di sekolah atau kampus bisa kontak saya di Telegram, ada usernya di materi. Nanti materi juga akan dibagikan oleh panitia, tapi jadi slide saya setor ke panitia, nanti panitia yang akan membagikan untuk materinya. Kemudian juga saya ada Instagram, ada email juga. Rekan-rekan yang ingin komunikasi atau diskusi bisa kontak saya di Telegram, Instagram, atau Facebook, atau email. Di LinkedIn saya juga ada. Ya, lanjut. Mengapa harus daring? Mengapa harus daring? Karena kita di awal tahun kantor saya berubah haluan ya. Kita awalnya hanya internet service provider biasa. Jadi core bisnis kantor saya adalah jaringan internet. Tapi di tahun 2020 ini kita mau ekspansi ke Indonesia bagian timur, dan kita juga menambah beberapa lini bisnis yaitu data center, kemudian ada web hosting, seperti itu. Dan akhirnya masuk di awal Maret, April, Mei kita masuk ke masa pandemi. Ya. Mau tidak mau Kemendikbud mengeluarkan surat edaran, di mana karena masa pandemi ini kita akhirnya harus menyelenggarakan pembelajaran dari rumah. Nah, ini mungkin kalau kita melihat dari materi-materi yang lain ya, pemateri-materi ini sudah canggih-canggih untuk area Jakarta. Tapi bagaimana di luar Jakarta? Saya ngomong tentang Surabaya saja untuk kali ini. Saya di Surabaya mendapatkan curhatan dari para admin sekolah ya. Mereka bingung, mereka harus mendadak canggih ya. Mereka belum prepare sama sekali untuk menyiapkan jaringan agar bisa pembelajaran daring itu secara efisien dan efektif. Ya, sampai bulan ke berapa ini? Bulan 11 dalam masa pandemi ini kita masih banyak sekolah atau guru-guru yang bingung bagaimana kita harus menyiapkan network atau tips and trick server daring atau pembelajaran daring ini dengan efektif dan efisien. Seperti itu. Nah, yang pertama pasti ini sih memang tips and trick khusus spesifik ke sekolah-sekolah maupun kampus yang mereka masih bingung, adminnya masih bingung. Mungkin kalau kampus-kampus yang sudah canggih, it's okay. Mereka akan mengikuti perkembangan zaman atau perkembangan teknologi dengan mudah. Tapi bagaimana yang
yang nggak begitu canggih dan mereka masih bingung harus bagaimana menentukan jaringannya. Yang pasti yang pertama kita harus menentukan dulu topologi networknya ya, mau dibuat seperti apa. Saya ada beberapa contoh dari SMK, salah satu SMK di Surabaya. Awalnya mereka belum sampai seperti ini. Mereka hanya dari modem, lalu ke switch, dipecah ke kelas-kelas yang lain. Nah, tapi ketika pandemi ini, lalu mereka paksa menghandle semua kelas, ya, adminnya. TKJ Dipakji, Teknik Komputer dan Jaringan. Itu dia harus menghandle user untuk SMP, dia harus menghandle untuk SMA, kemudian dia harus menghandle jaringan untuk SMK. Jadi SMK, SMP, dan SMA. Dalam waktu hanya dalam waktu 2 bulan. Seperti itu. Untungnya waktu itu masih dalam liburan sekolah, tapi sekarang sudah bisa persiapan, sekarang sudah masuk sekolah dan pembelajaran daring setiap hari menggunakan topologi yang ada seperti itu. Jadi yang pasti yang pertama ada sisi internet ya. Di sini backbone sudah menggunakan fiber optik sampai ke end user. Kemudian turun ke bawah nanti dia ada router. Router sekelas sekolah ini memang paling efisien. Mereka memilih mikrotik dari murah, dari segi harga murah, kemudian dari segi teknologi mumpuni untuk menghandle ya lumayan lah untuk sekitar 2.000 user ya, gabungan dari SMP, SMA, kemudian SMK. Seperti itu. Nah, kalau yang ini adalah topologi jaringan untuk yang salah satu kampus. Kampus saya, alma mater saya yang juga dulu saya mahasiswa separuh admin, ikut membantu tim Puskom ya. Jadi kalau tadi mungkin topologinya seperti star ya. Di sini switch di tengah, kemudian dipecah-pecah-pecah. Kalau yang di kampus ini kita menggunakan ring topologinya, tapi fiber optik. Ya, di sini node-nya ada banyak, ya, ada perpus, ruang-ruang, ini ruang puskom, kemudian ini lobby, seperti itu. Ini di kampus saya sudah redundant untuk trafficnya. Kita ada menggunakan First Media, Fastnet, ya, kemudian ada Radnet, kantor saya sendiri, seperti itu. Kemudian dipecah. Kita ada server farm di area gedung lain ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4 ini gedung yang berbeda, cuman dihubungkan dengan fiber optik menggunakan ring seperti itu. 2 ring. Kita ada backup FO. Ya ini lokalan semua kalau yang di sini. Tapi yang untuk ke jaringan internet juga kita sudah backbone juga menggunakan upstreamnya sudah menggunakan fiber optik semua, jadi full fiber optik seperti itu. Jadi dua contoh topologi ini yang bisa diterapkan di sekolah ya. Jadi mungkin kalau yang menurut saya yang paling simpel yang untuk jaringan star ini untuk sekolah-sekolah yang baru memanfaatkan internet secara baik di masa pandemi ini, mungkin rekan-rekan adminnya perlu tahu, perlu mempelajari lagi secara cepat agar lancar juga pembelajarannya daringnya di sekolah seperti itu. Kemudian ada kebutuhan tentang apa yang kita harus pilih.
tentang jaringan internetnya. Apakah kita harus menggunakan dedicated internet network atau broadband internet network? Nah, ini dari kebutuhan sekolah. Admin sekolah yang harus bisa memetakan ini ya. Tergantung misalkan pertama sih menyesuaikan dengan budget ya. Kalau budgetnya cukup dengan menggunakan dedicated network, ya itu bagus. Karena kita pasti akan mendapatkan layanan 24 jam support dan dedicated internet 1:1. Jadi upload download itu ya. Atau kalau budgetnya kurang, kita bisa menurunkan pilihan ke broadband network. Saya rasa broadband network ini juga sekarang sudah gila-gilaan ya. Retail selain selain Telkom retail atau IndiHome, banyak pilihan lain broadband network yang kapasitasnya mereka sudah bisa menjual sampai 1 giga. Ya, kalau di daerah itu masih susah. Kalau di daerah masih susah. Bahkan di Surabaya sendiri pun ada yang belum terjangkau oleh jalurnya Telkom. Itu ada Surabaya. Entah ya kalau di Jabodetabek bagaimana kasusnya. Mungkin kita sharing-sharing aja karena memang ini yang pengen saya bahas di forum untuk temu pakar-pakar di cloud ya, infrastruktur network maupun cloud ya. Harapannya juga mereka bisa juga melihat daerah yang belum canggih dan mereka harus teman-teman harus ikut apa ya, saya mengencourage teman-teman untuk membantu mereka minimal konsultasi ya kan. Kalau mereka bingung networknya harus dibuat seperti apa, saya harus milih internet yang seperti apa, kemudian servernya kita harus milih apa. Kadang-kadang kalau bagi kantor saya itu CSR selain kita mengeluarkan uang, CSR berupa uang, tapi juga CSR berupa sumbangsih pikiran dan tenaga kita untuk membantu dunia pendidikan di Indonesia seperti itu. Jadi kalau yang tentang kebutuhan jaringan daring ini ada 2 pilihan ya, rekan-rekan sekolah misalkan nanti ada yang mengikuti di acara saya ini, ada dedicated network, ada broadband network, dan kalau dedicated memang lebih mahal, cuman saya yakin pasti supportnya keren, bagus, apapun provider itu ya, terserah. Apapun provider itu kalau mereka sudah menawarkan dedicated network, berarti dia sudah siap untuk memberikan service yang bagus, seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan broadband network, kalau kita menggunakan broadband network, jangan kita menuntut seperti kita menggunakan dedicated network. Mungkin harganya lebih murah ya kan, bandwidth-nya lebih gede gitu kan, tapi jangan salah itu share ya, per-device. Nah, itu pasti dibagi beberapa dengan klien yang lain, tergantung perusahaannya membagi jaringannya seperti apa, seperti itu. Kemudian kebutuhan IP public ini biasanya banyak yang nanya ketika mereka harus mengolah server CBT atau computer based test ya. Sekarang karena daring ini pembelajarannya harus daring, kemudian ujiannya harus daring. Jadi ada pembelajaran, ada UTS, ada UAS, dan itu harus diselenggarakan dalam 1 tahun ini dengan online. Ya, padahal tidak semua sekolah siap, tidak semua admin siap. Kalau sekolahnya sudah canggih, ya dia pasti siap. Tapi bagaimana sekolah yang biasa-biasa saja? Dan mereka ya kebiasaan Indonesia, mereka bilang bahwa IT itu belum begitu penting, belum begitu urgent. Tapi begitu pandemi ini menyerang kita, langsung orang berbondong-bondong membutuhkan tenaga IT yang capable seperti itu.
Nah, kalau di sekolah yang nggak punya tim IT, kadang-kadang petugas TU atau orang yang dianggap ngerti komputer dipasrai untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu yang sebenarnya dia juga punya pekerjaan lain yang ya sama banyaknya kan seperti itu. Bagian yang ini adalah IP public. Bagaimana kita bisa mendapatkan IP public kalau di Indonesia? Yang pasti kita harus langganan dedicated internet ya, dedicated internet ke ISP, karena memang pendistribusian IP public ini harus dari ISP seperti itu. Jadi atau beli IP sendiri. Beli IP sendiri tapi nggak ada ISP ya apa bisa? Nah, nggak bisa. Mungkin kita sudah siap punya mengurus IP sendiri ya, beli dari IDNIC, slot IP kita sendiri, tapi kita tetap membutuhkan ISP. Paling nggak istilahnya adalah multi homing. Jadi kita bisa berganti-ganti ISP, tapi IP-nya tetap punya kita sendiri. Seperti itu. Kemudian ada layanan DDNS atau Dynamic DNS. Ini pengalaman saya paling simpel juga menerapkan DDNS dulu kita bisa menggunakan langsung dari layanan no IP. Biasanya saya pakai no IP, pakai provider dari First Media pernah pakai dari merek dari Telkom juga bisa. Tapi sekarang biasanya error karena IP public yang di modemnya Telkom itu sekarang berubah menjadi IP lokal. Menjadi IP lokal, kita jarang bisa menggunakan DDNS. Fitur jadi DDNS ini. Atau juga di router, biasanya di router MikroTik itu ada fitur DDNS juga, bisa dimanfaatkan, tapi ya tadi balik lagi ke ISP-nya. Apakah di modem ISP itu ada IP public dinamisnya atau hanya IP lokal? Lah itu yang perlu dicek. Teman-teman admin sekolah atau rekan-rekan yang berhubungan dengan internet lalu ingin menggunakan DDNS ya, di modemnya harus dicek apakah kalian mendapatkan IP public dinamis atau kalian mendapatkan IP lokal. Seperti itu. Kalau IP lokal ya pasti DDNS-nya tidak akan berfungsi dengan baik seperti itu. Kemudian sebentar. Nah, biasanya yang saya tawarkan ke teman-teman sekolah yang dia pakai pakai jaringan broadband network, tapi dia tetap butuh IP public. Ya ini case khusus saja ya, karena kemarin itu cepet-cepetan, kemudian kita harus mendistribusikan IP public ke sekolah untuk menghidupkan server pembayaran SPP online. Kemudian adalah Moodle server Moodle. Jadi terpaksa karena mereka saya tawari network dedicated dari segi budget mereka tidak cukup ya. Akhirnya kantor memberikan solusi ya sudah kita pakai L2TP tunnel. L2TP tunnel untuk sekolah di posisinya dia di Kediri. Dia langganan 100 Mbps broadband IndiHome seperti itu, dan bisa kita distribusikan IP publiknya melalui
L2 seperti tunnel. Karena PPTP kita sudah mengurangi penggunaan untuk PPTP seperti itu. Kemudian ada sistem operasi. Kalau tanya ke saya, pasti saya akan menyarankan menggunakan Linux. Ya. Tapi saya tidak membantah apakah bisa menggunakan Windows, bisa. Cuman ya itu tadi, tergantung adminnya mumpuni atau tidak untuk menghandle server-server yang akan kalau misalkan adminnya menguasainya di Windows ya tidak apa-apa. Tapi ya seperti apa itu perlu diketahui bahwa dengan server yang online public itu rentan diserang oleh virus, malware, dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk ingin mengetes server tersebut. Jadi biasanya Moodle menggunakan Linux, Moodle, terus ada CBT test itu juga biasanya menggunakan Linux seperti itu. Sudah gimana Mas Arifin? Waktunya masih cukup? Mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi Q&A ya Mas. Oke. Jadi dari para audiens barangkali memiliki pertanyaan bisa langsung menuliskan di kolom komentar atau bisa asking untuk join audio dan videonya guna langsung berdiskusi secara langsung dengan penyaji. Baik, Oke, jadi silakan. kita masuk sesi tanya jawab ya. Silakan teman-teman yang bingung bisa bertanya apa sih? Mungkin kita bisa sharing lah. Sharing karena ya tadi tidak mungkin saya akan menghandle curhatan dari seluruh Indonesia. Makanya saya mengencourage teman-teman yang ada di acara ini, paling tidak kita bisa membantu daerah sekitar kita untuk ya tadi membantu pembelajaran daring ini agak gampang. Dari ada Pak Teguh Imanto. Kalau aplikasi video call apa yang sering dipakai, Mas? Saya pernah mendeploy Moodle terhubung dengan Big Blue Button. Itu ada. Kemudian kita ada Jitsi. Kemudian yang paling saya sarankan ya Google Meet. karena apa? Google Education itu cocok untuk sekolah-sekolah Indonesia. Bukan saya mempermukan Google ya, tapi Google punya program Google Education. Jadi sekolah-sekolah yang sekolah-sekolah yang membutuhkan video call atau pembelajaran, dia bisa pakai Google Education. Syaratnya super gampang. Teman-teman halo Mas Darian. Nah, nampaknya ada kendala sinyal Mas Darian. Apakah sudah hadir lagi? Cek. Oke, silakan Mas Darian. Cepat terputus ya, sorry. Ya, ini ada Jadi, pertanyaan dari Pak Teguh Imanto lagi, Mas Darian. Berarti untuk video call-nya menggunakan public apps juga ya, bukan private di server. Gitu. Oke, silakan Mas Darian. Halo, Mas Darian. Nah, nampaknya ada gangguan sinyal di Mas Darian untuk sesi penyajian kali ini. Kita tunggu beberapa menit untuk bisa join kembali. Halo Mas Darian, apakah sudah bisa gabung kembali?
Nah, keputus sinyalnya. Oke, kita tunggu lagi, ada waktu kurang lebih 3 menit. Sambil menunggu Mas Darian datang, bagi para audiens, setelah acara breakout session ini bisa menghadiri ke main stage. Di sana nantinya ada acara selanjutnya yaitu Lightning Talks dan ada special guest juga, atau ke Cloud Native Room untuk Cloud Native Indonesia. Jadi, oke, Mas Darian belum datang ya? Oke. Oke, nampaknya ada gangguan teknis terkait dengan sinyal di tempat Mas Darian Rizaludin berada. Untuk sesi breakout room 1 dengan materi tips and trick infrastruktur server daring untuk sekolah dan kampus yang disampaikan oleh Bapak Darian Rizaludin, kita akhiri sampai di sini. Ada beberapa pesan yang tadi yang sempat disampaikan dari penyaji, yaitu yang pertama terkait dengan CSR ya, CSR untuk para penggiat networking di Indonesia untuk lebih bisa menjangkau ke daerah-daerah. Oke, bagi penutup ada yang mau disampaikan, Mas Darian? Ya, aman. Kalau saya sih intinya semoga kita bisa melalui pandemi ini dengan baik ya, dan juga harapannya rekan-rekan IT di seluruh Indonesia bisa ikut membantu sumbangsi pikiran dan tenaga untuk ya itu tadi, untuk rekan-rekan pendidikan, karena ya tadi bangsa ini harus maju dengan memperkuat SDM-nya entah di bidang apapun itu. Ya karena kita bisa melakukannya di bidang IT, ya kita akhirnya sumbangsinya melalui bidang IT. Jadi semoga ini menggugah hati teman-teman untuk membantu ya sekitarnya lah. Oke, dari saya itu aja Mas Arifin. Terima kasih. Terima kasih juga kepada panitia sudah memberikan waktu untuk sharing-sharing di sini. Selamat siang. Oke, selamat siang Mas Darian. Terima kasih atas waktunya. Dengan sedikit tadi ada kendala teknis. Oke, sesi breakout room 1 resmi saya akhiri. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada room 1 kali ini. Dan terima kasih juga kepada para penyaji yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa mengisi pada Open Infra tahun 2020, dan kepada para panitia dan semua pihak terlibat, komunitas partner yang sudah membantu acara kali ini. Saya selaku wakil dari panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oke, setelah ini para audiens bisa menuju ke main stage untuk Lightning Talks, dan di sana juga ada special guest. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.